Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Pada demonstrasi kontekstual, modul 1.4, tentang budaya positif. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan identitas. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menvalidasi tindakan yang salah menurut teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud, tujuan tertentu. Guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus response ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Menanyakan keyakinan ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama, mencoret tembok di toilet. Raffi dilaporkan satpam saat di sekolah, karena saat di toilet Raffi mencoret-coret dinding tembok, yang dilihat langsung oleh satpam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Iya, Raffi. Kamu tahu, Pi, kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, soalnya kemarin saya mencoret nama saya di tembok toilet putra dan ketahuan sama Bapak Satpam, Pak. Oh, seperti itu. Di sini Pak Selo tidak mencari-cari kesalahan kamu ya, Pi. Tapi kita sama-sama bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan kamu. Kalau boleh tahu, sebenarnya kenapa sih kok kamu lakukan itu? Ya, jadi gini Pak, kemarin saya habis lihat video short movie di YouTube. Lihat ada yang viral tulis-tulis tembok di toilet dan viral gitu Pak. Jadi di sekolah terkenal. Jadi saya pengen seperti itu Pak. Hari ini kamu sudah membuat kesalahan. Apalagi sampai satpam tadi tahu ya. Iya Pak, Sebagai manusia melakukan kesalahan itu sebenarnya hal yang wajar, Pi. Ya karena kita sebagai manusia tempatnya salah. benar. Ya, saya mengakui Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hari ini saya melakukan kesalahan Pak, saya mengakui itu. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri, Pi? Tidak Pak, saat ini saya sedang menjadi orang yang tidak baik bagi diri saya sendiri. Kamu mencoret-coret tembok itu merupakan salah satu merusak fasilitas sekolah. Karena tembok yang sebelumnya bersih, ketika kamu coret kan pasti ada goresan-goresan yang ada, Benar. ya kan? Kemudian sebenarnya apa sih tujuan kamu tuh untuk mencoret-coret itu? Ya, jadi awalnya saya coba-coba Pak. Jadi kebetulannya yang pas kali saya habis mengisi tinta whiteboard. Kemudian saya coba menggunakan tinta tersebut untuk membuat graffiti di toilet Pak. Apakah kamu suka ngegambar, Pi? Iya Pak, itu saya suka menggambar dan saya suka membuat graffiti-graffiti Pak. Wah, bagus itu. Kamu bisa kembangkan lagi, tapi dengan media yang sesuai. Apalagi nanti kamu juga bisa publikasikan di sosmed, ya kan? Iya Pak, benar. Dan saya mengakui hari ini saya sudah melakukan kesalahan Pak. Jadi saya minta maaf. Oke, Raffi, kamu Bapak maafkan. Sebagai murid, apakah yang sudah kita sepakati, Bi? Sebagai murid, kita sudah menyepakati dalam kesepakatan kelas dan juga ada kesempatan sekolah Bapak. Nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati tapi belum kamu tunjukkan, Vi? Komitmen pada tanggung jawab sih Pak. Betul sekali, Vi. Nah, sekarang apakah dengan kamu melakukan coret-coret di tembok itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah? Tidak Pak. Nah, sekarang kita harus bisa mengindahkan kesepakatan keyakinan kelas kita. Untuk hal ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya, Vi? Ya, yang pertama pasti saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang kedua, saya akan mengecat kembali tembok yang sudah saya coret. Dan kebetulan Pak, kemarin saya lihat di depan pintu toilet ada cat sisa dan saya akan meminta izin kepada Sarana untuk saya sendiri yang mengecat
tembok yang sudah saya rusaki itu. Oke, setelah ini, kejadian ini, kamu akan menjadi siswa seperti apa, Pi? Saya akan memperbaiki diri saya, Pak, dan saya tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Dan yang pasti saya akan berkomitmen pada tanggung jawab saya sebagai siswa. Baiklah, Raffi. Eh, Bapak sangat menghargai itikat baik kamu. Sekarang, silahkan kamu boleh kembali ke kelas. Baik, Pak. Bapak, terima kasih banyak sudah mengingatkan saya dan tidak menegur saya di depan teman-teman saya sehingga saya tidak malu, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Raffi. Yang penting, kamu jangan sampai mengulangi hal Ya, seperti ini lagi. Dan mudah-mudahan kamu bisa menjadi lebih baik. amin ya robbal alamin. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Izin saya kembali ke kelas, boleh? Ya, boleh, silakan. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah saya melakukan diskusi dengan Bapak Selo, menurut saya cara restitusi yang beliau gunakan sangat efektif dan juga sangat efisien. Saya merasa lebih dihargai dan juga aman terhadap apa yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Dan saya merasa saya lebih mampu menyadari dan memahami apa sih kesalahan yang saya perbuat, dan ini mampu untuk menjadi pembelajaran bagi saya dan tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan sangat berkomitmen pada tanggung jawab saya sebagai siswa biasa di sekolah. Kasus kedua yaitu, Cindy meninggalkan jam pelajaran olahraga tanpa izin. Cindy tidak mengikuti pelajaran olahraga begitu saja, tanpa ada izin dan tidak pula mengabari guru olahraganya sehingga Cindy dipanggil guru olahraga saat jam istirahat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Baik, Pak. Cindy. Kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak. Kemarin saya kebetulan gak ikut jam olahraga, saya ke toilet untuk menghindari itu, Pak. Oh, seperti itu. Di sini Bapak bukan bermaksud untuk cari-cari kesalahan kamu ya, tapi baiknya bagaimana cari solusi untuk permasalahan ini. Lagian, kenapa sih kamu kok nggak masuk pelajaran Bapak gitu? Jadi tadi pagi sebelum berangkat, saya beresin tas saya, Pak. Saya buru-buru karena saya bangun kesiangan. Ternyata pas sudah sampai sekolah, saya lupa bawa baju olahraga. Oh, begitu. Bapak juga dulu waktu sekolah pernah sih hampir terlambat, jadi Bapak buru-buru dan ada yang tertinggal. Ya, tapi kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Iya, Pak. Jadi semalam saya main game sampai larut malam. Sebagai siswa, apa yang telah kita sepakati? Kita telah membuat kesepakatan kelas dan juga kesepakatan sekolah, Pak. Nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati tapi belum kamu tunjukkan, Cindy? Nilai komitmen pada aturan, tanggung jawab. Betul sekali, Cindy. Nah, sekarang kalau kamu tidak masuk jam pelajaran Paselo, apakah itu sudah menunjukkan komitmen tentang kesepakatan kelas kita dan kamu sudah bertanggung jawab? Tidak, Pak. Kira-kira kamu akan melakukan apa untuk memperbaikinya? Pertama, saya tidak akan bangun kesiangan dan mengecek kembali baju olahraga sebelum saya berangkat sekolah. Lalu saya akan minta maaf kepada Bapak. Oke, Bapak maafkan. Setelah kejadian ini, kamu akan menjadi seorang siswa yang seperti apa? Saya akan memperbaiki diri saya, Pak. Tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan akan komitmen pada kesepakatan yang telah dibuat. Baiklah, Cindy. Bapak sangat menghargai itikat baik kamu. Semoga kamu tidak mengulanginya dan kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik, Pak. Terima kasih ya Bapak tidak menegur saya di depan teman-teman saya dan tidak membuat saya malu. Sama-sama ya, Cindy. Yang jelas, ingat, jangan mengulangi kesalahan kamu yang ini dan berupaya untuk lebih baik lagi. Oke, siap Pak. Saya izin ke kelas dulu ya, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Pak. Pesan dari saya setelah berdiskusi dengan Pak Selo dengan cara restitusi, saya merasa nyaman dan tidak terlalu terpojokkan. Saya juga menyadari bahwa hal yang kurang baik tadi tidak harus saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video praktik penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan bisa menadikan referensi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.